Jadi roketnya terbang, mendaratnya kepada dunia yang saat ini dirahasiakan. Oh. Ada sekian persen kecil banget, tapi dirahasiakan yang tidak masuk dalam peta bumi. Oke. Wah, masuk peta bumi. Di satu pulau gitu kali. Ada satu pulau yang tidak dimasukkan pada unsur ini. Selamat malam, selamat datang di Kisah Api Unggun. Wow, Nah, jadi kita ini kedatangan tamu yang spesial ya. Halo. Sangat Terima spesial. Terima kasih di Api Unggun. Api Unggun kita ya, yang akhirnya sumringah kepada Mas Baim, ya kan? Di Mas Baim ya saya panggil. Boim, di Mas Rian, kemudian Dinda Ivana. Maaf nih Lord ya, kita bawanya ke outdoor ya. Siap. Lebih alam gitu. Iya, lebih alam dengan kondisi dan lebih segar. Nah, itu dia. Apalagi ada Ivana juga ya. Jadi tambah lebih segar lagi. Keindahannya itu bertambah ya Lord. Siap, bertambah. Bahkan luar Rangga pun juga terpukau ya. Iya, setidaknya memang ada perbedaan. Sisi keindahan itu memang harus ada yang beda. Oke. Itu sehingga disebut aura akan mewarnai. Waduh. Apapun keadaannya, Ivana lebih kuat auranya daripada. Bener Lord. Jadi bener Lord. selama ini kita juga bertanya-tanya, kenapa netizen tuh komennya dia mulu Lord. Iya. Kita nggak pernah di komen Lord. Ya karena memang di kalangan sisi di kaum Hawa ya. Iya. Mobil khusus itu kodrat Tuhan sebenarnya. Oh, sudah kodrat. Bahwa aura wanita itu lebih tinggi daripada kita. Maka warnanya dia punya warna ultra ya. Ultraviolet. Ungu ya, ultraviolet ungu itu ultraviolet. Itu tentang aura. Makanya siapkan wanita ya. Dan siapkan gadis Anda, atau kekasih Anda ya kan. Nggak boleh ya. Makanya harus menghargai ibu. Nah, ketika orang yang sudah berjodoh, dia harus menghargai istrinya, dia sebagai kasihnya, sebagai temannya, juga sebagai ibu. Pokoknya kalau ada yang disakitin datang ke Lord Rangga. Konsultan dia langsung disembuhkan ya. Topik yang kita bawakan biasanya itu seputar tentang konspirasi loh. Banyak banget hal-hal yang kayaknya kok tersembunyi di dunia ini. Iya. Dan banyak juga netizen di luar sana, crackers ya bisa kita bilang ya, karena fans kita crackers. Mereka banyak yang ingin mengundang Lord Rangga gitu untuk membahas mengenai hal-hal seperti ini gitu. Iya, dan konspirasi itu disebutnya banyak orang menyebut pada posisi misteri ya. Karena belum ketemukan si jawabannya. Mungkin juga dalam hal ini saya akan berusaha membuat bagaimana membuka dalam artian jendela ya. Menurut kemampuan Lord Rangga dan menurut sudut pandang Lord Rangga. Jadi kalau misalkan nanti di antara teman-teman Dinda Ivana, oh ini kurang asin, kurang pahit, ini kepahitan, ini terlalu bagaimana ya. Ambil yang baiknya. Nah, ya ini tadi ya, karena kita tuh sering banget ngebahas perihal ada yang kota yang hilang lah, terus juga ada perihal UFO dan alien tuh banyak banget yang minta nih, crackers banyak yang minta. Nah, kita pengen tahu nih, mungkin dari Lord Rangga nih, ada nggak sih menurut Lord Rangga tuh UFO sama alien tuh ada atau enggak? Iya, ada tapi tidak ada, saya jawab sudah. Wow. Kayak ini ada tapi tidak ada. Ambigu ya kayak ada. Gimana? Ada tapi tidak ada. Banyak pada proses tadi ya yang kata bilang di Mas Rian mengatakan ada banyak kota yang hilang. Betul sekali. Bukan hanya di luar, di kita juga ada sebutannya Atlantik yang hilang. Itu juga kan ada filmnya. Bukan hanya faktor tentang kedaulatan atau tanahnya saja, tetapi dari cerita budaya pun dibawa. Begitupun pada sistem pemerintahannya. Jadi ini rahasia-rahasia sebenarnya itu adalah merupakan poin-poin yang kunci-kunci yang sebenarnya kita bisa bedar ya, kita bisa buka. Yang sesungguhnya nantinya ada sesuatu rahasia di balik rahasia. Sesuatu rahasia di balik. Berarti keberadaan Atlantis itu dikonfirm oleh Lord Rangga bahwa itu di Indonesia ya? Ya, di Indonesia. Oke. Itu ada di Pulau Jawa. Di Pulau Benar. Iya. Kemarin kita sempat bahas juga tuh kan. Pernah saya sebut di Instagram barusan kemarin, yang besok akan saya bedar lebih tajam lagi, mungkin di dekade besok ya, yang lain ya, dekade yang lain. Nanti Atlantik yang hilang antara lain ada bukti-bukti yang masih menyisa. Salah satunya itu adalah Gunung Padang, itu disebut adalah piramid Atlantik. Piramid. Oh, kemarin banyak yang komen juga tuh bahas piramid Atlantik itu. Kemudian tetap di dalam sebuah film difiksikan. Itu sebenarnya fiksi itu adalah membuat sesuatu yang supaya bahwa kekuasaan satu negara yang membuat film itu dialah yang berkuasa. Termasuk bicarakan tadi yang bicara alien. Ini dia nih. Ini nih. Alien itu sebenarnya adalah sisi makhluk digambarkan dalam sebuah fiksi. Fiksi, berarti fiksi. Alien itu fiksi ya? Makhluk fiksi. Jadi ada dalam cerita fiksi. Oke. Berarti tapi tidak ada di dalam makhluk sebagaimana yang dibikin jelek seperti itu. Lalu kemudian turun di bumi, tidak ada. Tapi kalau ada cerita tapi kita bisa pahami bahwa alien sesungguhnya itu untuk membuat satu bentuk sebuah konspirasi terkaitan dengan kekuasaan ujung-ujungnya sih. Ujungnya sebuah kekuasaan. Alien itu sendiri adalah dikatakan alien. Alien. Asal kata itu dari alen. Alen.
A-nya air, sesuatu, land-nya adalah tanah. Oh, land tanah. Iya. Jadi land. Akhirnya dibikinlah alien. sebuah alien itu alen. Gitu. Itu adalah kekuasaan yang utuh, bumi sebagai sisi personifikasi yang utuh, segelondong bumi lah. Kalau ada globe ya itu segitu utuhnya. Itu Alen. Alen. Makanya dibuat satu kisah Alkisah bahwa itu makhluk yang tidak pernah mati, digambarkan. Kemudian dia kalau turun pun dia bisa jadi penolong, dia bisa jadi memberantas kejahatan, macam-macam gitu ya. Bisa itu bahwa malah dibikin seperti demikian. Menguasai dunia juga. Iya, termasuk bahasa juga ada cerita-cerita konspirasi yang sebutnya ada Dajjal bermata satu lah misalnya dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya adalah konspirasi di dalam sebuah cerita merupakan bagian yang mengandung pada unsur filosof sebenarnya. Filosof. Jadi cerita-cerita yang mengandung filosofi yang bisa kita gali sebenarnya. Bukan kepada faktor bahwa itu makhluknya seperti itu dan sebagainya. Iya, jadi itu ada gambaran-gambaran yang ada. Satu contoh dalam bentuk saat ini ya, corona. Kenapa saya buka dengan konspirasinya adalah matahari yang ditutup bumi. Ya kalau memang secara akal bahwa kalau matahari ditutup akhirnya tidak ada sinar yang sempurna, sehingga disebutnya adalah corona lah cincinnya, lah dan itu menimbulkan penyakit. Kalau lama dengan kondisi penutupan itu ya jadi penyakit. Jadi harus dibuka ini. Harus dibuka juga. Ya itu satu contoh adalah konspirasi. Cara membukanya bagaimana? Iya, cara membukanya adalah menyatukan dengan proses tadi perjalanannya dekade sistem, sebuah sistem tatanan yang berlaku di seluruh dunia ini harus ke arahnya itu. Sebab kalau melawan sistem yang kemudian di grand design kita, lalu melawan ini yang akan menjadi timbul persoalan-persoalan di masyarakat, timbul dulu yang terjadi ke rakyat lah ya, ekivalen keseluruhan rakyat ya, makhluk termasuk di dalamnya. Dan manusia juga tidak boleh egois. Terkadang kita ini egois juga ya. Ketika buruh kita udah dibikin gagah begini, ganteng begini, cantik begini, kita juga tidak peduli dengan makhluk yang ada yang lain di sekitar kita. Contoh kata kemarin ada teman saya gigit nyamuk satu aja sampai gitu ya. Waduh. Padahal satu tapi balasannya juga luar biasa. Padahal dia nggak pernah donor darah. Berarti Tuhan ngasih kirim dia suruh donor. Tapi tidak mau ya. Dikit doang padahal ya. Iya, tapi itu adalah satu dendam yang ini. Nah, bangsa kita adalah bangsa yang bukan berdendam. Betul. Ya, bangsa kita yang akhirnya melahirkan satu bangsa Indonesia saat ini adalah bangsa yang tidak berdendam. Bagaimana? Ya, harus menghargai sebuah apa yang diberikan kepada leluhur kita. Bangsa yang besar, bangsa yang luhur itu akan tidak meninggalkan tradisi leluhur. Kondisinya seperti itu. Jadi ini sebuah... Terus tadi apa lagi satunya? Alien sama UFO. UFO itu kan katanya pesawatnya alien tuh. Sebagaimana UFO juga seperti itu. Ini tuh juga itu juga dong, cerita ada di dalam fiksi, tetapi tidak cerita di dalam planet lain ada UFO lalu kemudian melakukan kondisi sampai gitu turun ke bumi. Itu juga itu semua ada cerita di studio. Oh gitu. Semuanya jadi studio ya. Studio. Kalau ada cerita-cerita UFO turun itu semua. Iya, semua di studio. Oh begitu. Jadi menurut Lord Rangga bahwa sampai hari ini pun, walaupun pada saat saya Lord Rangga sekolah itu bahwa ada cerita ke bulan lah dan sebagainya. Tapi secara akal sehat bahwa dengan kondisi dunia yang bumi ini yang dibungkus dengan lapisan atmosfer, itu pada kondisi adalah di sisi pusat di atmosfer adalah kosong. Ini sampai detik hari ini teknologi tidak ada yang bisa timbul ke sana. Jadi selama ini kayak Elon Musk itu yang ke Mars itu tidak sampai ke sana. Tidak sampai ya. Jadi sampai studio dan itu hanya berkaitan dengan sisi foto-fotonya aja, nggak sampai ke sana. Jadi roketnya terbang, mendaratnya kepada dunia yang saat ini dirahasiakan. Ada sekian persen kecil banget, tapi dirahasiakan yang tidak masuk dalam peta bumi. Wah, masuk peta bumi. Di satu pulau gitu kali. Ada satu pulau yang tidak dimasukkan pada unsur ini. Lord Rangga punya data-data dokumen intelijennya. Jadi nggak mungkin bisa menembus ke atas tuh nggak ada ya. Jadi cerita ke bulan kenapa akhirnya dijadwalkan? Kenapa saat ke bulan kau mendengar azan? Contohnya gitu loh. Bocor ya. Bocor itu. Kan di studio. Studio bocor. Berarti di tempat itu ada kehidupan ya? Iya, di studionya itu ya? Studionya ada kehidupan dong, karena itu akan di bumi adanya. Cuman daratannya dirahasiakan. Diedit ya berarti Lord. Ya, jadi ada dirahasiakan dan itu semuanya dibikin sedemikian. Jadi studio alam yang sudah disiapkan. Oh, berarti pandangan Lord terhadap UFO dan alien ini fiktif dan studio ya? Iya, ada di dalam cerita. Tapi tidak ada di dalam proses kejadiannya sebagaimana yang digambarkan dalam fiksi itu. Dan itu semuanya adalah strategi dalam perang sistem. Berarti dia memerangi sistem. Salah satunya Lord Rangga yang akan memerangi pada sistem seperti ini. Itu yang sebut sebenarnya mampu pada cerita halu itu itu yang seperti itu ya. Tapi malah pikirannya kadang-kadang kita gimana ya?
yang halu yang sebenarnya tidak dikatakan halu, ya kan? Ya, Dumeh yang Lord Rangga yang ngomong dibelingin halu lagi. Diputar ya. Nggak apa-apa halu asal kita cuma cinta sama Rangga ya. Banyak banget di sini yang halu juga bisa jadi sebuah keindahan. Soalnya gini Lord, jadi banyak juga yang kita dengar tuh banyak yang kayak bisa ngelihat ada yang alien turun lah, banyak cerita-cerita kesaksian gitu tuh. Pandangan Lord gimana tuh? Apakah mereka tuh bohong atau halusinasi gitu? Jangan kan kalau cerita seperti bisa halusinasi dan bisa pada faktor alam ini juga ada alam-alam di lapisan dunia ini ada disebut alam nyata, ada alam gaib. Oh jadi itu aja alien itu tuh sesuatu yang gaib gitu. Sesuatu yang gaib, gaibnya kalau cuma alien itu tadi diciptakan oleh orang ya. Karena halusinasi bisa terjadi. Ada juga di sisi misalkan gaib itu alam-alamnya seperti ada alam jin, alam setan yang selalu disalahkan oleh manusia. Kalau kita berbuat jahat. Kalau kita marah nih kita sama Dinda Ivana ya, diomongin misalkan salah nih sampai keluar setannya lah inilah itu. Yang salah sendiri nyalainnya setan. Oh iya. Masuk akal. Jadi kami hitam biasanya. Ada bilang katanya apa? Mudah menjatuhkan bahwa memang jadi anak jin kamu lah. Mereka nggak pernah salah sama kita. Kita salahin mulu ya. Tapi justru kita yang salah sendiri manusia selalu menyalahkan makhluk lain. Nah itu jadi siapa yang benar? Mereka tidak pernah bersalah kok sama kita. Ya. Kalau bisa ada orang yang membuktikan bahwa setan pernah mengganggu Anda, saat ini misalkan ya, aku bisa taruhan, ya separuh bumi akan saya kasihkan. Yang punya sertifikatnya berarti Bapak. Ada punya sertifikat. Yang apa tadi yang alien itu kan? Jadi apa itu tadi? Dari ternyata bahwa selalu setan ya atau golongan jin yang buruk misalnya ya dijatuhkan sesuatu keburukan dari kita padahal yang buruk adalah kita sendiri ya kan dia sebenarnya kan dia udah begitu udah habis tuh setan dan jin masih merambah ke babi lah anjing lah itu padahal itu semua hewan itu suci ya dia tidak ada maksud apa-apa jangan disalah-salahin dong mereka jadi itu strategi tadi UFO kah atau alien adalah strategi sebuah fiksi cerita-cerita fiksi ya termasuk yang disebutkan adalah cerita di Elon Musk dan sebagainya adalah strategi di dalam satu negara untuk mengangkat derajat negaranya bisa membuat didikan dari masa kecilnya itu anak-anak ya sampai ke atas sehingga itu merupakan bagian dari konspirasi kekuasaan dalam bentuk kekuasaan negara. Dibuka nih ya. Gitu nih. Jadi sampai kita bahas-bahas alien itu adalah makanya konspirasi. Kekuasaan ya. Iya. Bisa aja nanti apa di Mas Boim ya bisa cerita fiksi ya yang bikin konspirasi dengan Dinda Ivana ya ditemukan Lord Rangga di bagian di planet mana gitu. Lalu kemudian disusul sama pangerannya nih. Itu bisa dibuat aja. Seperti itu. Dan itu bebas berkarya. Dalam sebuah budaya itu kita boleh bebas berkarya. Karena berkarya tidak lagi urusannya Tuhan lagi. Ya, Tuhan sudah memberikan satu kesempatan kita untuk selalu kita bisa berkarya. Termasuk jodoh aja juga bagaimana manusianya. Tetap manusia. Manusianya. Tuhan sudah meridoi kok. Jangan diminta terus ridhonya. Terus. Sementara manusianya. Semuanya sudah diberikan ridho oleh Tuhan yang Maha Berkuasa. Jadi kalau soal termasuk persoalan-persoalan dunia itu sudah dipercayakan kepada manusia. Bagaimana manusia hidup ini suruh memilih. Iya kan? Yang misalkan wanita yang umurnya sudah dewasa segera nikah, segera juga ada keturunan. Jangan. Dan itu cinta adanya hak yang mencinta dan menikahi sebenarnya sesungguhnya adalah wanita. Laki-laki hanya bisa menerima dengan sesungguhnya wanita yang punya pilihan. Ya prakteknya kan sebaliknya kan? Ya itulah karena ada beberapa hal yang ada kajian-kajian disebut ya bahwa sesungguhnya misalnya nih punten bahwa ada kesombongan nih sebuah yang apalah saya juga dari mana datangnya ya orang menyebut bahwa kaum Hawa dari tulang rusuknya Adam misalnya itu bohong nih semua. Gitu. Itu konspirasi juga. Konspirasi juga itu ya. Iya. Konspirasi besar. Yang ada adalah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Hawa dan Adam berbareng. Berarti ada Adam laki-laki, ada Adam perempuan. Ya, jangan mau dibohongin laki-laki. Apalagi Adam and Steve ya. Misalnya seperti itu. Itu ada cerita-cerita itu. Tapi saya dari apa yang dengan satu pendapat juga berdasarkan kajian. Kalau misalkan dengan saya sebutkan, kenapa harus cinta itu tumbuhnya dari wanita yang mencintai? Kenapa itu? Karena ketika wanita itu sudah tidak lagi mampu menerima dari kekurangan suami, maka dia berhak dia minta cerai. Jadi yang punya cerai juga perempuan juga. Jadi semua yang memulai perempuan, semua perempuan
Iya. Perempuan emang berarti di atas sebenarnya. Makanya jangan salah pilih ya, wahai kaum Hawa, para gadis. Karena pilihan ada di tangan mereka sebenarnya. Apalagi sekarang unsur ya. Kalau di dalam cerita dulu ya, kita selalu ketemu dengan proses ceritanya bidadari hanya 7 misalkan. Oh iya. Itu juga bohong. Bohong. Ya, terbatas sekali ya. Terbatas sekali. Lalu tetangga mau dapat siapa? Terus di masih dapat apa kan? Iya. Terus kenapa kok selalu cuma bidadari? Di Indonesia juga ternyata ada 1 juta bidadari. Di Indonesia loh. Ada 1 juta bidadari. Salah satunya mungkin ada di sini loh. Ada di sini hadir. 1 juta ya. Menarik. Jadi, banyak yang bisa kita ini kan. Jadi jangan terpaku dengan pada proses itu ya. Apalagi dekade waktu dengan gizi kita ya. Hanya tinggal tadi ransum kita ini ditingkatkan. Iya, begitupun juga nanti Dimas kan punya anak nantinya. Semua punya anak dan sebagainya. Kasih ransum aja anak-anak kita dengan gizi yang terbaik. Yang meningkat terus ini itu pasti akan menimbulkan kalau dia cewek bakal cantik seperti bidadari. Kalau cowok ganteng cuman tidak akan jadi bidadara. Iya, benar. Akan jadi bidadari enggak. Soalnya bidadari label itu cuma buat wanita. Iya, betul. Tidak ada bidadara. Makanya keindahan itu ada di wanita. Makanya ciptaan Tuhan yang Maha Berkuasa itu ada di wanita. Itu bisa menarik pariwisata tuh. Kalau 1 juta bidadari. Indonesia ada 1 juta bidadari. 1 juta bidadari ada di Indonesia. Indonesia 1 juta bidadari. Sebuah program ini. Program. Dan dia harus didukung oleh pemerintah. Oh iya dong nanti. Indonesia 1 juta bidadari gitu. Iya, dan ini bidadarinya nanti koordinator tuh di sini nih. Oh, kita jadi koordinatornya nih. Iya. Aduh. Jadi 1 juta bidadari di Indonesia ini adalah satu bentuk alam yang nyata. Makanya ada kehidupan yang disebut abadi, ada kehidupan yang ada disebut surga di dunia ini. Nah, sebenarnya kehidupan yang abadi dimaksud adalah tadi bahwa kita ini punya keturunan, jadi anak cucu dan beranak sampai ke sana kapan masuk saya ke sana dari atas ke bawah. Itulah kehidupan yang abadi. Karena kehidupan abadi itu ada di dalam gen dan darah kita yang gaib ya. Yang kita tidak pernah, kemungkinan ada kadang-kala orang baru ketemu terus bilang kok kayak kenal. Padahal itu ada satu energi yang gen menempel pada leluhur kita dulu pernah ketemu di sini. Sehingga mengingatkan. Maka ada disebut kita ini ada alam sadar, ada alam tidak sadar. Ya. Jadi leluhur kita pernah ketemu. Berarti namanya kehidupan abadi ini adalah kehidupan manusia dari keturunan kita ya. Iya, turun ke temurun. Tapi setelah kita nggak ada dilanjutkan. Pasti dilanjutkan ya. Terus tadi kaitan kehidupan abadi disebut surga di dunia. Iya. Surga di dunia ya sudah adalah surga yang ada di saat ini saat ini sebenarnya kita hidup di surga. Di surga. Bagaimana kita memilih mau neraka apa surga? Ya gitu. Coba bayangkan kalau neraka kayak kemarin saya nyobain neraka di dalam aja ya kemarin. Ya mana bisa saya bisa lihat bidadari gitu. Contohnya gitu. Begitu di luar ya bisa melihat bidadari. Kan gitu. Ya, kira-kira seperti itu tadi. Jadi kehidupan surga itu ada di sini. Di sini. Bagaimana kita menyampai pada proses kehidupan yang mencapai sisi kebahagiaan kita. Ya. Kalau kita sudah merasanya udah di dunia aja udah apa ya? Sengsara. Di rumah juga sudah uring-uringan. Ya. Itu disebut neraka tadi kan. Gitu. Dengan kawan sendiri juga berantem terus. Dengan kekasih cekcok juga. Padahal suatu masalah adalah bagaimana kita menanggung ya, memandang. Pilihan juga itu. Ya, pilihan memandang. Kalau kita melihat sisi api unggun ini misalkan, bahwa api unggun ternyata ini sejuk. Seperti yang digambarkan di sini ya. Ternyata api unggun itu merupakan inspirasi yang akhirnya memberikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi banyak umat ya. Ngomong-ngomong walaupun secara dengan kondisi gini yang kita pada unsur 4 ini kan, tapi ini menghasilkan sesuatu bahwa api ternyata bukan panas tetapi menjadi sejuk. Api dingin. Sudut pandang ya, tergantung sudut pandang. Gak percaya nih saya pegang nih apinya nih. Waduh, kuat loh nih. Debus loh di lapangan. Punya kekuatan megang api. Tapi justru bahwa misalkan ini contoh, api ini panas, hati-hati loh. Tapi jadi dingin. Tapi ada sesuatu yang panas bisa jadi gosong nih. Apa? Lo terangga. Misalnya saya dengan Ivana nih, ya Dinda Ivana. Hatinya yang panas, ini saya gosong. Dulu ya. Misalnya panasnya ya. Sudah janji tapi ternyata akhirnya bohong janjinya. Iya kan? Akhirnya udah memilih gosong saya. Oke. Karena panasnya di sini. Jadi akhirnya nular panasnya ke sini. Ke orang lain. Ya orang lain dia yang enak, saya jadi gosong. Jadi gitu kan. Surga dan neraka itu sebenarnya pilihan. Jadi kembali ke pilihan kita.
Makanya apa? Cobalah ketika setiap ada konflik di antara kita, teman kita, keluarga kita. Konflik antar negara gimana? Iya, nanti ke negara, tapi konflik di antara kita dulu adalah coba kita sudut kembali kepada norma hati kita. Artinya hati yang dingin seperti beliau ini kan. Itu beliau ini. Melihat mukanya sih ya. Dingin. Jadi sudut pandangnya jangan, karena ada sesuatu masalah-masalah yang kira-kira ya kita punya masalah kecil tapi digedein bisa. Masalah lebih besar ketika melihat sudut pandang bahwa Tuhan pun Maha Pengampun, ya kan? Tuhan manapun ya, dan melihat agama manapun, tetap kita harus kembali kepada dingin. Bahwa kita makhluk itu tiada apa-apa kok, hanya abdi Tuhan kan. Jadi tidak perlu ada yang kita sombongkan lagi ya. Cuman persoalan sekarang mau nggak saling memberi, kita saling bisa menghargai, saling menghormati, saling peduli. Ini yang seharusnya mau ditanamkan pada kita. Apalagi wujud ini kalau itu hati kita sudah bisa merasakan sisi surga, hati yang surga, ya insya Allah akan ketemu dengan dunia yang surga tadi. Jadi jangan halu nanti mendapatkan surga di sana. Sekali lagi keyakinan Anda sekalian, kita tidak membatasi keyakinan ya. Silakan nggak apa-apa. Tapi surga di sini di dunia menentukan surga di sana. Jadi itu di kehidupan agama manapun. Iya betul, setuju. Iya, buat apa? Lalu kemudian kalau kita tidak mulai dengan menjadikan surga di hati kita sendiri, dari mulai sekarang, mau kapan? Sekarang. Coba kita mau dengar surga menurut bidadari kita ini. Iya, coba tanya dulu. Surga menurut Tanya menurut banget Dinda Ivana nih. Tapi kadang kalau di bumi ini surga nggak selamanya saya hidup di surga sih kalau misalnya. Nggak merasakan kebahagiaan. Iya, nggak selamanya bahagia. Pasti ada aja masalah-masalah gitu ya. Baik itu tadi Lord bilang dalam sudut pandang ya. Iya, berteman, kalau berhubungan dengan pasangan. Kalau punya gitu. Kalau punya. Dan itu boleh memilih kok pasangan mana aja. Tapi yang berhak memilih adalah wanita. Tapi bukannya wanita tuh yang kayak disamperin gitu ya Lord? Kan biasanya seperti itu sebenarnya harusnya cinta yang murni datang dari seorang wanita. Ketika wanita menghampiri itu lebih murni. Itu yang hakiki seperti itu. Lalu kemudian laki-laki yang terpilih itulah kemudian memuliakan dari sebuah arti cinta yang ada di sini. Karena cinta itu sesungguhnya gaib dari seseorang perempuan yang dimiliki oleh seorang perempuan. Itu wanita itu. Cinta tidak bisa datang dari laki-laki. Datang dari laki-laki sebenarnya. Kalau laki-laki adanya nafsu. Nafsu. Iya. Kalau wanita cinta. Cinta memang murni. Jadi cinta harus disambut ya. Setuju saya, sangat setuju. Jadi saya juga mudah-mudahan dapat cinta seperti itu gitu ya. Iya, amin. Pasti dapat loh, tenang. Iya. Sekalipun rame di luar ya. Iya, di luar ya. Tapi kan kembali dia yang tulus siapa ya baru yang ini kan. Berarti nanti kalau misalnya pendekatan gitu Lord, ceweknya yang deketin apa cowoknya yang deketin Lord? Ceweknya lebih baik. Lebih baik cewek. Normalnya. Ya, cowok santai aja. Cowok santai ya. Iya. Jadi selama ini kalau misalnya saya yang nunggu tuh salah ya Lord. Salah. Aduh. Makanya sekarang Dinda berapa umur? Umur 22. 22, saatnya menikah di 23. Tapi paling lama itu sudah. Dia harus yang cari dong, memilih dong. Iya. Boleh di antara 4 ini yang pilih mana juga. Kan jomblo semua, ya kan? Jomblo semua. Dihitung ya. Jadi itu ya dari skup kecil yang kita ini kan nggak mungkin melakukan sesuatu yang belum ketemu kan? Ya karena itu tadi pertemuan ini juga kehendak Tuhan. Betul. Di sana di luar kita ketemu di luar dimanapun ada kehendak Tuhan. Ya kita nggak pernah bisa merencanakan sesuatu. Ya hari ini saya bisa ketemu dengan orang-orang hebat ya, kaum milenial yang hebat-hebat hadir di sini. Kita tidak pernah merencanakan itu. Tapi Tuhan telah memberikan anugerah terhadap kita, berkah terhadap kita. Nah di sana ada juga ajaran Tuhan adalah bagaimana silih kasih. Silih kasih harus kita berbagi kasih. Ya terlepas dengan sisi agama manapun. Tapi kalau dia udah di ini orang loh. Kalau udah dipilih orang, hilang satu dong bidadari tadi dari sejuta. Ya, kan itu akan menjadi ratu bidadarinya. Jadi ratunya. Nggak hilang ya. Dia udah dimilikin aja. Ratu sejuta. Sejuta di Indonesia itu memiliki 1 juta bidadari. Oke. Ya, jadi makanya bagi teman-teman milenial khususnya ya, kembali tadi coba mulai tanamkan dari jangan khawatir tidak ketemu bidadari itu. Lalu kemudian ketika ada barang yang ditaksir, jangan memaksa, tidak boleh. Harus sopan dengan wanita.
harus memuliakan wanita, ya. Pokoknya ini diumumkan nih di sini nih. Sekali lagi juga diumumkan, tidak boleh bermain-main dengan wanita. Harus serius dalam artian ketika kita buka pintu hati yang mulia. Yang jelas menyiapkan kita sebagai kepemimpinan nanti kelak di keluarga, maka harus siapkan segalanya. Dari keimanannya, ya kan? Dari kesian kecukupannya, ya kan? Kecukupan harta dan apanya. Udah minta mobil, kasih mobil, nggak apa-apa. Kalau kan dibawa ke dealer, gitu. Langsung ya? Ya lihat mobil ya, itu. Yang mana? Warnanya? Kalau belum ada mobilnya, suruh lihat dulu kan nggak apa-apa. Pilih ya, suruh pilih. Udah ke dealer dulu, baru lihat doang, nggak beli. Sayang pada wanita itu wajib. Ya? Mencintai, ketika kita dicintai oleh wanita, artinya bahwa itu adalah kedatangan anugerah cinta. Allah yang maha berkuasa memberi cinta, maha cinta itu memberikan terhadap kita. Lah penyambutan laki-laki harus lebih lembut. Gimana tuh lo sambutnya lembut gitu? Belajarnya meniru pada seseorang pasangannya. Ketika pasangan itu lembut, laki-laki harus lebih lembut. Wah, itu baru menjadi, ini bukan cerita es krim ya. Jadi supaya jadi harus betul-betul ini bisa dirasakan bahwa nilai kebahagiaan itu bisa dirasa bukan sisi dengan diri batin kita, lahiriah kita itu batin kita, tapi juga dari makhluk sekitar, baik saudara-saudara kita atau teman-teman kita, ya sahabat-sahabat kita, termakhluk cangkrik pun di sini juga merasakan keindahan itu. Mereka menjadi saksi-saksi kita. Jadi harus membaur dengan kondisi itu. Makanya ada makhluk apapun nggak perlu dibunuh, tidak pula juga apalagi manusia ya. Pokoknya makhluk apapun ya. Apapun di dunia ini tidak boleh dimatikan. Tapi kalau untuk makan bagaimana loh? Untuk makan itu kan makhluknya jadi senang. Tapi makan. Untuk dimakan ya. Karena untuk berguna, jadinya berguna. Iya, asal disempurnakan dengan niat doanya sebelum dimakan ya. Dengan doa agama cara apapun itu menyempurnakan atas ruh yang ada di situ. Ada di situ. Tapi kalau mau ini nyamuk, lu makan nyamuknya. Nggak boleh. Makan. Jadi jangan dimatiin. Udah kasih donor aja ya. Katanya bilang yang dimakan nyamuk katanya jadi apa? Demam berdarah. Iya. Itu karena tidak banyak darah yang keluar, cuma sedikit kan. Jadi makanya harus diperbarui. Harus tetap diperbarui. Iya, kasih aja lah nyamuk juga. Mungkin karena nyamuk saking tertarik kepada kita. Atau nyamuknya wanita gitu. Iya, mungkin wanita. Jadi itu adalah kasih aja. Nah, itu nilai-nilai seperti itu. Dan Anda bisa rasakan bahwa gigitan itu menjadi nikmat ternyata itu. Lama-lama dirasakan nikmat juga. Ada ya kayak gatal-gatal. Iya, gatal-gatal juga ya. Pengen mukul tapi karena kasih sayang biarin aja. Ini mukanya juga awas. Ada istilah apa namanya? Ya filosofnya gini, kita gambarkan sesuatu makhluk sedikit pun atau kecil pun kita udah saling berbagi ya, apalagi kita sesama kita. Lebih-lebih dari itu. Ya coba kalau kehidupan kita tidak ada pohon, tidak ada makhluk-makhluk yang mendukung, kita akan gersang. Ya, kita akan gersang. Maka diceritakan surga itu di sana lengkap dengan buah-buahannya, salurannya, aliran sungainya yang mengalir bagus, indahnya dan sebagainya. Nggak ada surga ciptaan. Sebenarnya itu diciptakan surga atau neraka ada diri kita sekarang. Ada dalam diri kita sekarang. Jadi dalam diri kita itu berkaitan tentang misteri itu juga kita buka. Ada sesuatu yang wujud, ada sesuatu yang gaib. Ini wujudnya seperti ini nih. Cantiknya. Gaibnya ada. Si ruhnya itu kan gaib. Kalau ruhnya udah lagi mimpi keluar, ini tidak dengar walaupun telinga buka. Gitu nih. Kalau kita lagi tidur tuh keluar ya. Itu keluar. Keluar itu ada ruh, namanya ruh rohani itu keluar. Menikmati di sana pacaran dan sebagainya. Sama rasanya juga ya. Ketika ini itu artinya lahirnya di sini ditinggal. Ruh jasmani di sini. Napas ya. Memberikan nafas untuk nafas itu ruh jasmani. Ruhaninya itu gaib. Ya, makanya ada orang bisa disantet ya. Iya, Ivana nggak mau sama saya santet, saya bawa ke rumah. Nah, itu ada orang yang sana di tetangga loh ya, bukan saya. Itu tidak memuliakan loh iya, itu tidak memuliakan. Maksa itu artinya. Maksa nggak boleh. Nah, itulah dosa itu tadi. Makanya dengan kondisi tadi, cobalah kita mulai berbenah diri dari kehidupan yang mungkin sederhana mungkin dari sekarang. Ya kehidupan kita kapanpun kita akan kembali ya. Dan tidak akan menunggu apa-apa. Yang ditunggu dan ditunggu oleh kita semua adalah amal perbuatan yang baik. Berbuatlah baik, maka akan mendapatkan dharma. Namanya dharma. Berbuat jahat, manusia akan mendapatkan karma. Itu ada bedanya kan gitu. Dharma dan dharma. Lalu kemudian kalau mau berbuat baik kapan mulai? Kalau tidak dari sekarang. Begitu juga orang mau berjuang ya. Ya juga dari sekarang. Berjuang untuk mendapatkan surga. Dalam artian surga di sini ya.
Itu berjuang pada posisi platformnya. Semua orang berhak mendapatkan surga. Ya, setiap orang yang lahir di bumi mendapatkan surga yang ada di sini. Keren. Dan itu tidak menunggu apa yang dimaksud tadi. Allah menggerakkannya apa, Allah udah. Tinggal kita hanyalah udah. Tinggal kita sambut ya. Tuhan sudah ridho dari ridho. Jadi apapun yang kita dapatkan sudah diridhoi. Sudah ridhoi, apapun melakukannya itu. Mau pilih mana? Ya. Kamu pilih yang mana? Janda atau yang iya. Perawan atau janda. Oh iya. Kalau laki-lakinya sebaliknya kan. Iya. Budak atau bujangan gitu. Kira-kira itu juga itu kembali ke pilihan kita ya. Cuman kalau kita lama tua nggak berhubungan dalam artian bentuk menjalin kasih sayang dalam bentuk rumah tangga, kehidupan surga itu yang tidak akan pernah didapat. Kehidupan dalam artian pada posisi nilai abadi tadi tidak akan dapat. Jadi kalau orang tidak menikah ya tidak meneruskan abadinya itu. Keabadian tadi. Oh gitu. Bisa abadi yang dimaksud adalah orang bisa hanya ilmunya aja atau amal perbuatannya saja. Tapi kalau keabadian yang dimaksud dari sisi kehidupan yang mengalir itu harus ada. Harus ya. Sisi itu. Karena saya sempat kepikiran untuk kayaknya bumi sudah penuh nih. Ngapain saya tambahin lagi gitu. Ya, bumi ini masih luas. Masih luas ya. Karena setiap kehidupan ada kematian. Oh iya. Ada kehidupan, ada kematian. Oh gitu. Dan jangan pikirkan bahwa ini bumi sudah berdesak-desak. Iya. Apalagi di negeri misalkan yang 1,5 miliar penduduknya misalnya. Kita juga sudah mencapai hampir udah 1/4 ya. 1 miliar kita ya, udah nyampe. Ya pada persoalan ini nggak usah khawatir berdesak-desakan. Karena akan diatur demikian. Persoalan kehidupan alam itu akan diatur. Cuman beruntunglah ketika kita lahir di bumi ini, berarti berhak mendapatkan atas surga dan kehidupan keabadian tadi. Oh, keren. Jadi itu harus diambil. Ini harus diambil ya? Diambil. Ketika kita sudah mencontohkan tadi dari ilmu-ilmu fiksi, sebuah cita-cita fiksi, kita ambil sebagai peran pada peranan kehidupan di kita sekarang. Aplikasikan. Mau itu tentang alien, mau tentang mau yang hilang, apakah dengan kondisi ya apa aja. Ya. Boleh juga kita tadi membuat sesuatu karya-karya besar. Ya karya-karya besar tadi jangan bergantung pada cita-cita mereka. Kita pun bisa sendiri ya. Kita bisa sendiri. Karena tadi dengan jujur bahwa 1 juta bidadari di Indonesia baru lahir di sini. Baru lahir di sini. Lahir di konten ini. Koordinator. Jadi itu tadi kondisi seperti itu. Kalau usah khawatir kalau sudah menikah berarti jadi Ratu Bidadari. Kapan lagi mau jadi Ratu Bidadari? Kapan jadi Ratu Bidadari? Iya. Udah siap belum jadi Ratu Bidadari? Jadi ini harus dikemas oleh kita. Coba berusaha bagaimana membranding, menyiapkan diri pada proses kita untuk menjadi orang yang mulia. Pokoknya menjadi orang yang jaya, yang terbaik di masa kini dan juga akan datang. Kini dan akan datang. Itu harus disiapkan. Sebuah platformnya apa dan bagaimana. Kita mau apa dan bagaimana itu ada pada Tuhan telah ridhoi kita semua. Makanya pesan yang Laut Rangga adalah salam mulia jaya. Jaya. Capekkan diri dengan kemuliaannya. Orang supaya mendapatkan kemuliaannya, muliakanlah orang lain dulu. Muliakan, hargai, hormati. Ya, kemudian berikan pedulian ke kondisi seperti itu. Dia akan memberikan satu kemuliaan. Begitupun kita memuliakan sebuah tanaman, ya, merawat dan sebagainya. Dia akan memberikan keindahan untuk kita, yang mulia lagi. Maka kejayaan yang dimaksud di dalamnya adalah tidak kurang uang. Ya. Ini orang soalnya suka senang uang semua. Senang sekali. Senang sekali. Nggak, aku tanya juga dia dari ini. Senang uang nggak? Senang. Saya pikir kalau anak kecil pun ditanya, senang. Ya begitu dengan kakek-kakek, nenek-nenek di sana pun dia juga senang. Maka di dalam surga ukurannya juga tidak kurang dengan uang. Ya. Kalaupun jadi boleh dibilang dengan surga dinilai dengan nilai batin sebagai orang yang tidak tertulis ya kebahagiaan itu, tetapi juga uang bisa menjadikan penunjang untuk mencapai kebahagiaan. Jadi uang bisa digunakan sebagai mencapai surga tadi, ya kan? Jalan mencapai surga juga uang banyak. Itu salah satunya. Karena banyak orang yang bilang uang menimbulkan kejahatan segala macam. Ya, tergantung penggunaannya dan akhirnya tergantung pendapatannya. Kalau itu uang dapatnya dari kejahatan pasti tidak akan jadi surga. Oh iya, benar. Jadi tetap menjadi malapetaka, tetap menjadi malapetaka. Jadi hindari tuh yang mencuri. Iya, dari kejahatan, karena itu akan dapatkan karma. Biar dapat dharma terus baik, jangan karma. Lah di dalam daik itu dharma, barulah Tuhan kasih hadiah bidadari 1 juta itu. Pilih yang mana? Gitu. Dari 250 juta penduduk, 1 juta bidadari ke Indonesia. Mantap. Dan banyak jadi influencer lagi bidadari.
Boleh juga nanti coba dilakukan pada di klub ini. Iya. Oh iya. Satu juta bidadari ini. Iya, itu dianukan nanti diisi dengan apa? Yang mendaftar. Oh, yang mendaftar. Oke, Iya, nanti 1 saya juta siapkan ya. nanti. Disiapkan ininya aja melalui nanti berapa nanti saya akan kontrol itu. Yang mendaftar ya. Ya, 1 juta. Oke. Kita jadikan konten kasih link tadi ya di apa namanya? Aplikasi. Iya. Dengan aplikasi 1 juta itu siapa dia kirimkan fotonya, apanya dan sebagainya. Nanti kita branding semua memang betul-betul dialah bidadari Indonesia 1 juta. Wih, keren. Dan itu tidak akan habis dan tidak akan kekurangan uang. Tidak akan habis ya. Coba disiapkan itunya. Nanti tim khusus di dalam computerize-nya Iya. sehingga data menjadi informasi ya yang terpadu melahirkan 1 juta Bidadari Indonesia. Tapi subscriber kita 1 juta dulu nih. Iya. Subscribe dulu sekarang. Iya. Jadi gitu sih. Iya. Ya. Terima kasih banget ya Los Bangka nih udah mau ngobrol sama kita nih, Oke. bahas ya banyak banget pesan-pesan hidup yang udah bisa kita dapat ya. Iya. Mengenai memuliakan manusia, bahwa cinta itu datangnya dari kaum Hawa dulu, Iya. gitu itu keren sih. Ya dan itu yang penting adalah bahwa dari cerita-cerita fiksi Iya. kita hargai karya-karya mereka, Iya. karya-karya Iya. beliau-beliau ini menjadi inspirasi Iya. sumber kita berbuat lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Kita harus seperti itu. Jangan ditelan mentah. Iya. Jadi ada mungkin pesan lagi buat Laut Naga ke Crackers mungkin. Iya, Crackers memang enak ya. Crackers itu dirasakan enak. Jadi apapun keadaannya untuk membuat enak itu adalah nilai kebahagiaan. Khususnya adalah semua para netizen ekuivalen rakyat kita sama-sama di sini. Coba kita memulai dari sekarang untuk membuat bagaimana dirinya menjadi surga ya, tempat surga dan menciptakan surga dari makhluk di sekitar kita yang mendampingi kita. Ya, dengan sahabat-sahabat kita. Karena nilai-nilai surga itu ada pada hati di diri kita sendiri. Kemudian aplikasinya adalah perbuatan dari kita. Terlepas daripada unsur mana, surga sesungguhnya sudah ada di sini dan raihlah itu. Kalau kurang-kurang, silakan datang ke sini, nanti Lot akan membantu. Nomornya di Krikes sini, nomornya. Krikes ya, kasih nomornya. Koordinasi. Krikes, ya, Krikes lah yang memfasilitasi semua untuk bagaimana mewujudkan di surga. Dan sudah tersedia dengan 1 juta bidadari khusus di tanah air kita Indonesia. Inilah satu negara yang memiliki 1 juta bidadari. Ya, bukan lagi 7 bidadari, tetapi 1 juta Terlalu bidadari. dikit ya, 7 ada di ya. tanah air kita di Indonesia yang kita cintai sekarang ini. Dan nanti kumpul semua data dokumennya ada di sini. Kita bisa sama-sama bangun bangsa lebih baik, lebih maju, dan maju terus. Oke? Salam mulia. Salam mulia. Jaya. Kalau gitu jangan lupa untuk subscribe ya. Segitu Ya, aja betul video kita sekali. kali ini. Thank you banget udah nonton dan udah request juga. Mungkin kalau misalkan Laut Naga kalau suka mampir ke sini boleh mampir lagi gitu. Terima kan, kasih. ya, gitu. Dan wabil khusus terima kasih banget. Permohonan maaf saya juga wabil khusus saya ini pribadi karena cara inilah menyampaikannya. Jadi apalah dibilang berantakan nggak apa-apa. Tetapi ambil yang baik ya. Ya ambil yang baik dan maafkan kesalahan saya. Oh, nggak apa-apa. Dan jangan lupa ini ada bidadari di sebelah saya. So, gitu aja. See you next video. Stay Cracky. Salam Crackers. Cing, Jeng. cing, Jeng. ya.